Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Kisah ini mengikuti kehidupan keluarga Arman yang baru saja pindah ke rumah warisan almarhum neneknya di sebuah desa terpencil. Di antara barang-barang lama, mereka menemukan sebuah boneka antik yang ternyata menyimpan rahasia kelam. Boneka tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda hidup, mengungkapkan kutukan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Keluarga ini harus berhadapan dengan misteri boneka tersebut sebelum terlambat. Keluarga Arman terdiri dari Arman dan istrinya Nina serta anak mereka. Sasa baru saja tiba di rumah tua yang diwariskan oleh nenek Arman. Rumah itu terletak di sebuah desa terpencil, jauh dari kota, dengan suasana yang sepi dan sedikit menyeramkan. Rumah tersebut tampak usang, dengan dinding berwarna kusam dan jendela besar yang penuh debu. Saat mereka membuka pintu depan, bunyi derit keras terdengar, seolah-olah rumah itu menyambut dengan nada misterius. Di dalamnya, perabotan antik berdebu memenuhi ruangan, termasuk lemari besar dengan cermin retak dan meja kayu yang terlihat sudah sangat tua. Sasa, yang awalnya senang melihat rumah baru, tiba-tiba merasa aneh ketika melihat sebuah boneka besar duduk di atas kursi di ruang tamu. Boneka itu mengenakan gaun tradisional Jawa dengan hiasan manik-manik di kepalanya. Ketika Nina membersihkan bagian ruang tamu, Arman memutuskan untuk memeriksa gudang di belakang rumah. Gudang itu dipenuhi oleh kotak-kotak tua. Beberapa di antaranya berisi barang-barang peninggalan neneknya, seperti buku harian dan barang antik. Salah satu kotak menarik perhatian Arman karena berisi foto-foto hitam putih dari masa lalu. Ia merasa merinding saat melihat foto neneknya berdiri di depan rumah ini dengan senyum yang terasa tidak wajar. Di sudut gudang, Sasa menemukan sebuah kotak kecil yang sudah lama terkunci. Setelah memaksa membukanya, ia menemukan boneka lain yang serupa dengan yang ada di ruang tamu, namun kondisinya lebih terawat. Boneka itu memiliki mata yang tampak seolah-olah hidup, dengan rambut hitam panjang dan baju tradisional berwarna merah. "Boleh aku simpan ini, Bu?" tanya Sasa dengan antusias. Sementara Nina merasa ragu karena boneka itu memberi perasaan yang tidak nyaman. Malam itu, setelah boneka yang ditemukan Sasa diletakkan di kamarnya, Nina merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara langkah kecil dari lantai atas, meskipun Sasa sudah tertidur. Saat memeriksa kamar anaknya, Nina melihat boneka itu sekarang duduk di sudut ruangan, padahal sebelumnya diletakkan di atas meja. Ia menganggap itu hanya perasaannya saja dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Tetapi pandangan boneka itu seolah mengikuti langkahnya. Malam itu, Nina terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kecil yang berasal dari lantai atas. Ia menyangka itu Sasa, namun saat memeriksa kamar anaknya, Sasa tampak tertidur lelap di tempat tidur. Boneka yang sebelumnya Nina lihat duduk di sudut ruangan kini sudah berpindah ke kursi dekat jendela, menghadap ke arah luar. Merasa aneh tapi mencoba menenangkan diri, Nina memindahkan boneka itu kembali ke meja sebelum kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Nina terkejut ketika menemukan boneka itu kembali berada di kursi dekat jendela, meskipun ia yakin sudah memindahkannya ke meja. Ketika ia menanyakan hal itu kepada Sasa, anaknya hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin dia lebih suka duduk di sana, Bu." Jawaban itu membuat Nina merasa merinding, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Arman, yang mendengar cerita Nina, hanya menertawakannya, menganggap itu imajinasi berlebih. Hari berikutnya, Nina mendapati Sasa berbicara sendiri di kamarnya. Saat ditanya, Sasa menjawab dengan santai, "Aku sedang ngobrol sama teman baruku, dia baik sekali." Nina merasa ada sesuatu yang tidak wajar, terutama karena Sasa menunjuk ke arah boneka di kursi. Boneka itu tampak lebih hidup dari sebelumnya, dengan mata yang memantulkan cahaya aneh saat terkena sinar matahari. Malam harinya, Nina mendengar bunyi langkah kaki kecil lagi, kali ini lebih jelas dan bergerak dari kamar Sasa ke tangga. Saat Nina keluar untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia kembali ke kamarnya, ia mendapati pintu lemari sedikit terbuka, dan boneka itu ada di dalamnya. Meskipun sebelumnya Nina yakin boneka itu masih di kamar Sasa. Nina membangunkan Arman, tapi boneka itu kembali ke tempat asalnya sebelum Arman sempat melihatnya. Nina akhirnya memberitahu Arman tentang keanehan yang terjadi, tapi Arman tetap menganggap itu hanya kebetulan. Namun, malam itu,
Arman sendiri mendengar suara tawa kecil dari lantai atas. Saat memeriksa ke kamar Sasa, ia menemukan Sasa tertidur, tapi boneka itu sekarang duduk di dekat pintu kamar, menghadap keluar. Arman mulai merasa ada yang salah, meskipun ia masih mencoba bersikap skeptis. Nina merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan boneka itu. Ketika Sasa pergi ke sekolah, Nina mengambil waktu untuk mencari tahu asal-usul boneka tersebut. Ia menemukan catatan lama di gudang yang ditulis oleh neneknya. Dalam catatan itu disebutkan bahwa boneka tersebut pernah dimiliki oleh seorang gadis kecil bernama Laras yang meninggal secara tragis. Boneka itu konon adalah penghubung antara dunia Laras dan dunia nyata. Nina merasa ngeri membayangkan boneka itu mungkin dihuni arwah gadis tersebut. Merasa semakin khawatir, Nina mengunjungi dukun desa setempat, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan sorot mata tajam. Setelah mendengar cerita Nina, sang dukun mengungkapkan bahwa boneka tersebut telah dikutuk oleh arwah Laras karena kematiannya yang tidak adil. Menurutnya, boneka itu membawa dendam, dan semakin lama berada di rumah, semakin kuat pengaruhnya terhadap Sasa. Setelah kembali dari dukun, Nina menyadari perubahan pada Sasa. Anak itu menjadi lebih pendiam dan sering melamun sambil memegang boneka. Ketika Nina mencoba mengambil boneka itu, Sasa marah besar dan berkata dengan suara yang tidak seperti biasanya. "Dia tidak mau pergi, Bu." Nina merasa takut melihat ekspresi Sasa yang tiba-tiba menyeramkan, dengan mata yang tampak kosong dan suara dingin. Nina memutuskan untuk kembali ke gudang dan mencari petunjuk lebih lanjut. Ia menemukan sebuah lemari tua yang sebelumnya terkunci. Setelah membuka paksa, ia menemukan pakaian milik Laras yang berlumuran darah kering, serta surat yang menjelaskan bahwa Laras tewas karena kecelakaan yang tidak disengaja. Boneka itu ternyata digunakan oleh nenek Nina sebagai media untuk mengunci arwah Laras agar tidak gentayangan. Malam itu, Nina mencoba menjelaskan kepada Arman tentang kutukan boneka, tetapi ia tetap tidak percaya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki kecil di lantai atas. Ketika mereka naik, mereka mendapati Sasa berdiri di sudut kamar, menghadap tembok, sambil memegang boneka. Boneka itu kini tersenyum lebar, lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan mata yang tampak memancarkan cahaya. Arman akhirnya percaya saat boneka itu tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan suara tawa kecil. Setelah meyakinkan Arman tentang bahaya boneka itu, Nina meminta bantuan dukun desa untuk melakukan ritual pengusiran arwah. Dukun menjelaskan bahwa ritual ini membutuhkan barang-barang yang pernah dimiliki Laras, seperti pakaian berdarah dan catatan dari gudang, serta boneka itu sendiri sebagai media utama. Ritual harus dilakukan tepat pada tengah malam di sebuah tempat terbuka, seperti halaman belakang rumah, untuk melepaskan kutukan dengan aman. Di tengah malam, keluarga Arman bersama sang dukun berkumpul di halaman belakang. Mereka menyalakan lilin dan menyiapkan barang-barang yang telah dikumpulkan. Saat dukun mulai membaca mantra, angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan beberapa lilin. Nina merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan, sementara Sasa yang duduk di sisi Nina mulai menggigil dan berkata, "Dia di sini, Bu. Dia marah." Ketika mantra semakin intens, boneka yang sebelumnya diam mulai bergerak. Mata boneka itu perlahan menutup dan membuka, dan mulutnya mengeluarkan suara tawa kecil yang semakin keras. Dukun memerintahkan Nina untuk menuangkan air suci ke boneka itu, tetapi saat mendekat, boneka itu tiba-tiba melompat dari tempatnya dan berguling di tanah. Arman mencoba menangkap boneka itu, tetapi boneka tersebut menyerangnya dengan menggores wajahnya. Ketika boneka berhasil diamankan kembali, sang dukun menyuruh Nina untuk membakar pakaian berdarah Laras sebagai simbol pemutusan ikatan kutukan. Saat api menyala, suara jeritan melengking terdengar dari boneka, dan bayangan seorang gadis kecil muncul di sekitar api. Terlihat menangis dan marah. Nina, dengan penuh keberanian, mendekati boneka untuk menyiramkan air suci sambil memohon maaf atas kematian Laras. Setelah menyiramkan air suci ke boneka, jeritan dari arwah Laras semakin melemah hingga akhirnya menghilang. Boneka itu menjadi kaku, seperti kehilangan nyawanya. Dukun memerintahkan Arman untuk membakar boneka itu bersama sisa barang-barang Laras. Saat api menghanguskan boneka,
Angin berhenti bertiup, dan suasana menjadi tenang. Dukun menyatakan bahwa kutukan telah berakhir, tetapi ia memperingatkan keluarga untuk tidak pernah membawa benda asing dari masa lalu ke dalam rumah lagi. Saat boneka terbakar, api menyala dengan warna yang aneh, merah bercampur hijau, seolah-olah benda itu melawan sampai detik terakhir. Ketika akhirnya boneka hancur menjadi abu, udara di sekitar terasa lebih ringan. Namun, keluarga Arman menyadari rumah mereka telah berubah. Api dari ritual menyambar ke beberapa tempat, membuat sebagian besar rumah terbakar. Nina menatap ke arah rumah dengan campuran rasa lega dan kehilangan, sementara Sasa memeluk ibunya erat, takut akan apa yang baru saja terjadi. Setelah api padam, dukun memperingatkan keluarga bahwa meskipun kutukan boneka telah dihancurkan, mereka harus berhati-hati untuk tidak menyimpan benda-benda yang berpotensi menjadi media bagi arwah. Jangan sampai membuka pintu bagi mereka yang tidak seharusnya berada di dunia ini, kata dukun dengan nada serius. Arman dan Nina berterima kasih atas bantuannya, meskipun mereka sadar mereka kehilangan rumah yang penuh kenangan. Keesokan paginya, keluarga Arman mulai membereskan sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan pindah ke kota, meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kutukan tersebut. Sasa, meskipun masih tampak ketakutan, mencoba tersenyum saat Nina memeluknya dan berkata, "Kita akan mulai hidup baru di tempat yang lebih baik." Beberapa minggu kemudian, keluarga Arman pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana tapi terasa nyaman. Malam pertama di rumah baru, Nina merasa lega karena tidak lagi mendengar suara langkah atau tawa kecil di malam hari. Sasa juga mulai ceria kembali, bermain dengan boneka barunya yang diberikan oleh seorang tetangga, yang kini hanya berupa boneka kain biasa tanpa aura aneh. Meskipun semuanya tampak normal, Nina masih merasakan sedikit kegelisahan. Suatu malam, saat ia berjalan melewati kamar Sasa, ia melihat bayangan di dinding yang menyerupai Laras, berdiri diam sambil tersenyum. Namun, saat Nina memeriksa ke dalam kamar, bayangan itu menghilang. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun, hanya berdoa agar kejadian tersebut benar-benar berakhir.